beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Belakangan ini muncul kritik dari Apkasi bahwa pemerintah pusat memperlakukan daerah seperti anak buah. Ditambah lagi pemangkasan transfer ke daerah lebih dari 220 triliun rupiah dalam APBN 2026 semakin mempertegas ketegangan antara pusat dan daerah. Pertanyaannya, apakah Indonesia masih bisa disebut desentralistik atau justru sedang bergerak ke arah sentralisasi baru? Secara normatif, Indonesia memang masih menganut sistem desentralisasi, di mana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan penyerahan wewenang dari pusat ke daerah. Konsep ini sejalan dengan teori desentralisasi yang menekankan otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Namun, praktik pemangkasan TKD membuat kapasitas fiskal daerah melemah. Padahal, desentralisasi fiskal adalah dimensi penting agar daerah benar-benar mandiri. Ketika fiskal ditarik kembali ke pusat, praktiknya lebih menyerupai pola kontrol pusat. Dalam kerangka perkembangan teori, Indonesia seharusnya bergerak dari decentralized government yang hanya fokus pada struktur formal menuju decentralizing governance, yakni tata kelola yang lebih kolaboratif, multi-aktor, dan sejajar. Namun, kritik Apkasi menunjukkan bahwa paradigma governance ini belum sepenuhnya terwujud. Akibatnya, relasi pusat dengan daerah tampak formal desentralistik, namun dalam hal praktiknya lebih menunjukkan gejala sentralisasi baru. Kalau kita melihat fenomena ini menggunakan pendekatan hukum administratif, fenomena sentralisasi baru bisa dijelaskan dari sifat regulasi yang preskriptif dan hierarkis. Pusat berperan sebagai regulator, fasilitator, sekaligus pengawas, sementara daerah hanya pelaksana otonomi. Ketika pusat menggunakan instrumen hukum dan fiskal untuk mengurangi TKD, itu menunjukkan bagaimana aturan formal memberi ruang bagi pusat untuk menarik kembali kendali. Artinya, teman-teman, sentralisasi baru bukan muncul karena desentralisasi dihapus, melainkan karena implementasi hukum administratif yang menegaskan kembali dominasi pusat. Relasi ini menciptakan ketegangan, yakni daerah memiliki kewenangan di atas kertas, namun kapasitas fiskal dan ruang inovasi tetap dikunci oleh pusat. Inilah akar masalah yang membuat desentralisasi tampak formal namun sentralistik dalam praktik. Contoh nyata yang bisa kita lihat yaitu di provinsi kita, di Lampung. Setelah pemangkasan TKD, pemerintah daerah Lampung menghadapi kesulitan dalam membiayai program prioritas seperti perbaikan jalan provinsi yang rusak parah, subsidi pendidikan untuk sekolah-sekolah negeri, hingga dukungan bagi layanan kesehatan dasar. Akibatnya, banyak program yang harus ditunda atau dikurangi skalanya. Di sisi lain, masyarakat Lampung menuntut agar pemerintah daerah tetap menjalankan kewajiban pelayanan publik. Ketegangan muncul karena daerah merasa otonominya tereduksi, sementara pusat berargumen efisiensi anggaran nasional harus diutamakan. Situasi ini memperlihatkan tarik ulur nyata, daerah ingin mandiri dan responsif terhadap kebutuhan lokal masyarakat, tetapi pusat tetap memegang kendali atas sumber daya. Inilah gambaran konkret bagaimana sentralisasi baru bekerja dalam praktik. Kasus penutupan jalan Puspitek oleh BRIN memperlihatkan problem klasik dalam pembagian urusan pemerintahan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, keamanan objektif vital nasional jelas termasuk urusan absolut yang menjadi kewenangan pusat. Sementara pengelolaan jalan provinsi dan tata ruang masuk kategori urusan konkuren yang menjadi kewenangan dari daerah. Ketegangan muncul karena dua kepentingan yang sama-sama sah saling bertabrakan, di mana pusat ingin lebih menekankan pada aspek keamanan, namun daerah ingin menekankan pada aspek tata ruang dan
aspek publik. Jika dikaitkan dengan tingkatan daerah otonom, jalan provinsi jelas seharusnya berada dalam kewenangan pemerintah provinsi, dengan pemerintah Kota Tangerang Selatan berperan dalam tata ruang lokal. Akar masalahnya adalah lemahnya mekanisme hierarki dalam urusan kepentingan konkuren, sehingga pusat bertindak sepihak tanpa koordinasi dengan provinsi. Seharusnya pusat tetap berwenang dalam aspek keamanan, namun wajib berkoordinasi dengan daerah agar kebijakan yang dilaksanakan tidak mengorbankan kepentingan publik. Kemudian, kritik terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa semangat desentralisasi telah tergerus oleh regulasi pusat yang berlebihan. Secara normatif, otonomi daerah masih diakui, tetapi secara praksis ruang geraknya semakin sempit. Jika revisi diarahkan untuk memperjelas sentralisasi, maka pola sentralisasi baru akan semakin menguat, di mana daerah hanya akan menjadi pelaksana teknis dengan inovasi lokal yang semakin mati dan birokrasi semakin panjang. Merujuk pada konsep desentralisasi asimetrik, revisi seharusnya diarahkan untuk memperkuat otonomi daerah dengan diferensiasi kewenangan. Indonesia bukan negara homogen. Ada daerah dengan kapasitas fiskal dan birokrasi kuat seperti DKI Jakarta atau daerah istimewa Yogyakarta yang layak diberi ruang inovasi lebih luas, sementara daerah dengan kapasitas rendah tetap mendapatkan supervisi dari pusat. Dengan pendekatan asimetris, relasi pusat dengan daerah akan lebih adil. Daerah yang siap diberi keleluasaan, sementara daerah yang masih lemah tetap dilindungi tanpa kehilangan ruang partisipasi. Dengan demikian, revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 seharusnya diarahkan untuk memperkuat otonomi daerah melalui desain asimetris, bukan memperjelas sentralisasi. Otonomi yang bermakna hanya bisa terwujud jika pusat memberikan kepercayaan, ruang fiskal, dan keleluasan regulatif kepada daerah, sambil tetap menjaga integrasi nasional melalui mekanisme pengawasan yang proporsional. Untuk memperbaiki pembagian kewenangan agar lebih adil dan efektif, ada 3 saran yang akan saya usulkan. Yang pertama adalah mekanisme penyelesaian konflik kewenangan, di mana aturan eksplisit tentang hierarki kepentingan ketika urusan absolut dan konkuren saling bertabrakan, dengan prosedur mediasi antar lembaga yang mengikat. Yang kedua adalah penguatan fiskal daerah, yaitu perlindungan hukum terhadap transfer ke daerah, perluasan kewenangan pajak lokal, dan skema transfer berbasis kinerja, agar daerah memiliki kapasitas real dalam menjalankan kewenangan. Yang ketiga adalah desentralisasi asimetris berbasis kapasitas, yakni daerah dengan kapasitas tinggi diberi ruang inovasi lebih luas, sementara daerah dengan kapasitas rendah tetap mendapatkan supervisi proporsional dari pusat. Kesimpulannya, konflik BRIN dengan Pemkot Tangerang Selatan menunjukkan lemahnya desain urusan konkuren dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kritik terhadap regulasi tahunan dari pusat menegaskan bahwa semangat desentralisasi telah tergerus. Karena itu, revisi undang-undang harus diarahkan untuk memperkuat otonomi dengan pendekatan asimetris, bukan memperjelas sentralisasi. Dengan mekanisme penyelesaian konflik kewenangan, penguatan fiskal daerah, dan penerapan desentralisasi asimetris berbasis kapasitas, hubungan pusat dengan daerah dapat lebih seimbang, di mana pusat tetap menjaga integrasi nasional, sementara daerah memiliki ruang nyata untuk berinovasi dan melayani masyarakat. Beautiful girl that I met